Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita ada di hari ini. Kita akan memulai renungan firman Tuhan di sore ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan lagi kembali Engkau beri kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh menyerahkan hidup kami kepada pimpinan Roh Kudus. Kiranya kami diberi kemampuan untuk memahami dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Markus pasal 5 ayat 6-7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah semakin teguh imanku kepada Yesus karena setan. Ya. Semakin teguh imanku kepada Yesus karena setan. Ini peristiwa Yesus menyembuhkan roh jahat dari orang Gerasa. Dan saudara, tema ini tidak bermaksud bahwa iman itu datangnya dari setan. Bukan. Sebab iman adalah pemberian Allah, kasih karunia Allah. Tetapi tema ini bermaksud hanya sebagai konfirmasi yang meneguhkan dan meyakinkan kita bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya benar, ya dan amin. Paulus berbahagia tidak malu melayani dan semakin yakin dan teguh percaya kepada Tuhan oleh karena dia tahu kepada siapa dia percaya. 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Artinya, Bapak Ibu, dengan Paulus bisa percaya Yesus Tuhan, itu sungguh membuat dia bahagia. Apalagi dan terlebih lagi ketika dia tahu kepada siapa dia percaya. Itulah sesungguhnya yang menjadi penekanannya. Dan salah satu dari segala pengetahuan itu, dari segala pemahaman itu yang membuat kita bisa teguh iman kita, percaya kita bisa dapatkan dari banyak hal. Termasuk juga dari perkataan setan, sebagaimana yang ada di dalam nats ini. Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan. Yang pertama, dikatakan bahwa setan itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dan Yesus adalah anak Allah. Ini hal yang disampaikan dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas dalam peristiwa yang sama. Dia berseru, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Bahkan di dalam Lukas pasal 4 ayat 41, setan-setan di sana juga ketika diusir ya oleh Yesus, mereka berkata dan menyampaikan kepada Yesus bahwa dialah anak Allah yang maha tinggi. Bahkan mereka tahu bahwa dia adalah Mesias. Dikatakan di dalam firman Tuhan itu. Nah saudara, Yakobus pasal 2 ayat 19 kembali lagi meneguhkan akan itu. Bahwa setan pun percaya hanya ada satu Allah. Dan itu baik katanya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi jelas di sana dia tahu siapa Yesus dan sangat-sangat kenal Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus juga adalah Mesias. Maka bagian dari kehidupan kita, biarlah kita juga sungguh tahu itu. Kita sungguh-sungguh meyakini, percaya kepadanya. Yang kedua, setan tidak mau berurusan dengan Tuhan. Dikatakan di sana, "Apa urusanmu denganku?" Nah, inilah sesungguhnya sifat dasar setan yang sudah berdosa dan itu kekal sehingga tidak dapat diperbaharui lagi. Itu sebabnya sifat ini juga dia mau tularkan dan tawarkan kepada manusia, kepada orang percaya, supaya jangan kita berurusan dengan Tuhan. Karena itu, jangan kita mudah ditipu dan diperdaya olehnya. Dia mau supaya segala urusan kita tidak ada datang pada Tuhan, tidak menyerahkan pada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dan mempercayakan kepada Tuhan. Dan itulah yang dia juga inginkan dalam hidup kita. Nah saudara, yang ketiga,
Perkataan setan di sini jelas dikatakan, setan tahu masa penghukumannya dan dia takut akan siksaan itu. Dia berkata, demi Allah jangan siksa aku. Bayangkan, setan pun bermohon, ya, demi Allah jangan siksa aku. Itu artinya dia tahu betul-betul yang berdaulat, yang berkuasa atas hidupnya, penghukumannya itu adalah Tuhan Yesus. Maka dengan 3 hal ini, ayat 6 di sana dikatakan ketika dia tahu Yesus datang, dikatakan bahwa berlarilah ia mendapatkan Yesus lalu menyembahnya. Jadi jelas bicara tentang setan dan tentang Yesus itu bukan dua kuasa yang equal, yang sama, tidak, ya. Sehingga kita harus sadar bahwa Yesus berkuasa atas sorga, neraka, bahkan atas segala semesta. Maka dengan demikian ada 3 hal yang kita ingin sungguh-sungguh pelajari dan petik dari firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa marilah hidup semakin percaya kepada Tuhan. Semakin percaya. Ya, kalau setan percaya, maka kita harus semakin percaya dan semakin hidup dalam takut akan Tuhan. Meyakini. Artinya jangan ragu, jangan sangsi, jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan kecewa. Jangan pernah kita ragukan tentang pribadinya. Karena dialah Tuhan, dialah Allah. Kalau setan mengakui itu, ya, itu menjadi satu konfirmasi bagi kita bahwa itu sungguh adalah ya dan amin. Dia berkuasa atas kita. Dialah Tuhan dan Allah kita. Dia pun tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, mulai sekarang jangan lagi kita takut setan, ya. Jangan lagi kita takut setan. Karena setan saja takut Tuhan. Karena itu apa? Mari kita takut Tuhan supaya kita tidak takut setan, ya. Artinya biarlah hidup dan hati kita dipenuhi oleh Tuhan dan firman-Nya sehingga setan tidak mendapat tempat di hati kita, tetapi sungguh-sungguh Tuhanlah yang dapat membawa kita untuk menang terhadap godaan dan tawaran setan. Dan yang ketiga, mari jangan menjadi seorang yang ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan. Ya. Yang lucunya adalah orang ateis percaya adanya setan dan takut akan setan. Sementara setan yang mereka percaya dan takut itu percaya ada Tuhan dan takut Tuhan. Kan lucunya di situ. Itulah sebabnya mari kita jangan salah, ya, dan jangan sungguh kita percaya kepada filsafat atau teori atau segala ajaran-ajaran dongeng dunia ini. Tetapi mari kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu hidup, dan dialah yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kembali meneguhkan dan mendorong kami semakin teguh iman kami kepada Tuhan. Ditambah dengan percataan setan itu sendiri. Dia sungguh-sungguh takut akan Engkau. Dia sungguh-sungguh sadar akan masa penghukuman. Dan itulah sebabnya dia mau berupaya untuk apapun. Untuk supaya dia dijauhkan dari segala urusan dengan Engkau. Dan doa kami supaya Tuhan tolong agar kami sungguh-sungguh berjaga-jaga dalam hidup. Untuk betul-betul memiliki iman yang teguh hanya kepadamu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.